kalau kita bisa menjalankan kebijakan yang baik, ekonomi kita bisa bertahan. Jadi masyarakat nggak usah takut kita akan atau masa depannya suram. Kita bisa tumbuh dengan baik, apalagi programnya sepertinya mulai berjalan ya. Nanti kalau didorong lagi dari sisi moneter harusnya bisa tumbuh lebih cepat lagi. Kayaknya tadi serius-serius banget ya pertanyaannya. Kita sekarang boleh ya nggak serius-serius, boleh nggak? Saya udah kata terus dari tadi. Setuju nggak setuju nih? Cukup satu setuju atau nggak setuju ya? Setuju. Pak Purbaya. Edukasi keuangan itu perlu kita lakukan sejak SD. Nggak setuju. Nggak setuju? SD Aneh nih nggak setuju. Kenapa nih? belajar yang dasar-dasar dulu aja udah pusing dia. Dari ketimbang dulu. 6 ke SMP ke atas bolehlah. Oh, Dia mau SMP investasi ya? apa juga belum punya duit. Oh iya. Jadi belajar yang basic-basic Yang aja. basic-basic aja, anak kecil jangan dipersulit hidupnya. Oh iya. Masuk akal. Yang kedua, Gen Z lebih rentan terhadap pinjol. Setuju nggak? Saya nggak tahu. Setuju deh. Setuju ya? Anda Kenapa? bilang kan? Ya? Karena mereka kalau saya lihat kan ingin cepat kaya. Oh. Effortnya pengen sedikit aja, gemar flexing. Pasti kan gitu pengen sesuatu yang apa? Ingin dapat sesuatu yang cepat. Nggak tahu mereka nanti ke depannya kalau pinjol kan ada beban ke mereka sendiri. Jadi mungkin juga yang saya dibilang tadi, edukasi finansialnya belum cukup, jadi literasi keuangannya belum cukup. Itu yang bisa digalakkan. Tapi kan dia bukan SD kan? Ya. Jadi Bukan SD kan? jadi mulai kapan sebaiknya? Lebih SMP ya? SMP ke atas lah. SMP ke atas. SMP ke atas. Mungkin kalau SMP kelas 3 dia udah mau sibuk ujian kan? Dari kelas 2 lah. Kalau kelas 3 dia udah sibuk ujian mau masuk SMA. Dari kelas 2 lah. Kelas 1 baru mau beli aja kelas 2 lah. Mulai diiniin. Kalau LPS kita tahu bahwa literasi penting. Kita coba bikin program-program dengan universitas. Jadi dari waktu ke waktu LPS mengunjungi sekolah perguruan tinggi untuk edukasi keuangan. Itu aja banyak yang ngerti. Kalau Anda ajak anak kelas 1 SD gimana? Usulnya aneh banget sih. Enggak, jadi biar aja mereka menikmati hidup dulu. Nih, setuju nggak kalau atau tidak setuju kalau masyarakat Indonesia saat ini masih senang menabung daripada investasi? Setuju. Setuju ya? Iya. Kenapa kira-kira? Ya mereka belum tahu investasinya apa. Oh. Jadi masih di mana? Pasar modal kan. Sekarang katanya yang terlibat 50% tuh di bawah 30 tahun. Cuman kan pengetahuan mereka relatif terbatas. Ya, sekian puluh juta itu masih jauh dibanding dengan jumlah penduduk kita. Kenapa mereka suka taruh di bank, menabung? Karena dijamin LPS. Ya. Kenapa mereka takut main investasi di pasar modal dan lain-lain? Kan banyak cerita. Investasi bodong, banyak cerita goreng saham, tapi nggak ada yang dihukum kan sampai sekarang. Jadi pasar saham kita masih belum melindungi investor-investor retail yang kecil. Dan mungkin mereka nggak ngomong, tapi kan mereka takut. Begitu sekali masuk ke pentung, dia cerita ke teman-teman, ya duit pensiunan gua habis, ya. Takut lah. Jadi memang sekarang belum cukup, ya sebagian coba-coba ya, tapi belum cukup besar dibandingkan jumlah populasi kita. Hanya berapa persen dari penduduk lah yang investasi. Benar-benar. Tapi ke depan harus kita dorong kan? Ya itu tanggung jawab Anda, jangan saya. Anda harus edukasi ke publik, ke media. Mungkin ke regulator juga, kayak saya, kayak yang lain, gimana caranya supaya kredibilitas pasar modal, pasar saham, atau instrumen investasi yang lain di sini itu bagus dan investor domestik percaya. Ada lagi satu hal yang menarik, mungkin perubahan LPS ya. Kalau dulu kan LPS hanya sekadar ada bank bermasalah, sudah ambil LPS, ditutup, bagi-bagi dana yang dijamin. Kalau sekarang kayaknya ada juga yang dicari investor dan sebagainya ya, Pak Purbaya? Ya emang sebenarnya dari dulu juga seperti itu, cuman memang kesempatannya belum ada, jadi belum terjadi. Jadi memang
kerjaan LPS sebelumnya di belakang sekali, kalau bank jatuh baru kerja. Kalau nggak ada, nggak kerja. Makanya waktu saya mau dikirim ke LPS dulu. Saya nggak mau. Saya bilang ke bos saya dulu, ngapain saya dikirim ke LPS, Pak? Kenapa? Nggak ada kerjaan, Bapak minta saya pensiun. Setiap ada bank jatuh di LPS yang diserahkan ke LPS, saya selalu dan teman-teman Dewan Komisioner selalu mencari cara bagaimana menghidupkan bank itu kalau bisa dihidupkan. Tentunya kalau satu bank jatuh, kita assess manajemennya seperti apa. Jatuhnya karena dimaling pemilik atau semuanya maling. Kita sedang nyari yang bank yang tadi manajemennya bagus tapi salah usaha dan lain-lain jatuh. Jadi ketika kami yakin kalau kami masuk kasih uang itu hidup lagi atau kami carikan investor itu hidup lagi. Dan salah satu caranya kemarin yang di Indramayu Jabar ya. Itu kan ada Bank Jabar punya dana di situ. Dan kita bisa lihat kalau di-convert jadi penyertaan saham, banknya hidup. Daripada hilang semuanya, lebih baik dia hilang sedikit. Dan Bank Jabarnya mau dan banknya bisa hidup. Jadi kita memang selalu berusaha mencari peluang untuk menghidupkan bank yang jatuh. Kenapa? Saya lihat ya, walaupun BPR kecil, size-nya kecil, tapi di satu ekonomi kecil, dia dampaknya besar ke lingkungan di sekitar itu. Begitu dia hilang, di sini akan susah. Dan akhirnya mereka lari kemana? Ke Tengkulak, tukang ijon. Rentenir ya. Padahal kita maunya menghilangkan itu. Jadi BPR itu adalah, mereka bilang apa? Garda terdepan untuk melawan rentenir dan menyejahterakan masyarakat UKM ke bawah, menengah ke bawah. Mungkin bawah ya, masyarakat bawah, menengah kan kayak kita ya udah ke BPR kan. jadi kita cari sebisa mungkin untuk itu. Tapi kalau nggak ada harapan ya udah terselesaikan. Dan kita nggak main begitu, kita nggak pernah main-main. Kalau kita udah putuskan kita nggak pernah mundur. Tapi kalau ada harapan hidup kita hidupkan. Gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang dilihat oleh LPS gitu kalau melihat situasi ekonomi sehingga perlu memitigasi risiko terhadap ancaman di sektor perbankan gitu? Ya paling doa lah. Gimana ya? Tadi kan diceritakan kita punya tingkat bunga penjaminan itu membantu perbankan juga. Jadi dalam ini boleh dibilang dicerita di sini nggak ya? Boleh kali ya. Waktu saya pertama ke LPS itu bank-bank Himbara, Tumar apa? Kalau saya ngomong saya punya uang sekian, itu uang kami katanya. Karena mereka merasa bayar tanpa ada timbal balik. Nah begitu kita lihat di LPS, oh ini begini. Saya turunkan bunga TBP cepat ke level yang rendah. Mereka masih bisa jaga bunga pinjaman di atas, walaupun nggak naik ya, nggak turun di atas, pelan-pelan turunnya. Waktu BI naikin bunga, saya jaga di bawah bunga pinjaman TBP ya, artinya deposito juga nggak naik terlalu tinggi. Mereka bisa di atas. Artinya net interest margin mereka masih tinggi ya NIM-nya. Jadi mereka untungnya bagus sekali. Kalau Anda lihat BRI kan dulunya dari 25 triliun skalanya, sekarang kan 50. Iya, berarti yang jago bukan manajemennya tapi ketua Dewan Komisioner LPS-nya yang bikin itu mungkin doa yang dikabulkan juga. Mereka anak soleh juga kelihatannya. Tapi ada dampak seperti itu. Yang jelas mereka sekarang nggak pernah protes lagi. Nggak pernah bilang itu uang kami. Sekarang uangnya pakai aja pakai. Kami nggak akan pakai aja. Jadi nggak. Jadi ada timbal balik yang kelihatannya dirasakan oleh sektor perbankan juga. Mudah-mudahan betul ya, itu perasaan saya aja, tapi kelihatannya seperti itu. Kalau secara ekonomi ya, karena bunganya nggak naik kan, satu sisi. Tapi sisi lain, ketika bunganya nggak naik kanan ini, pinjaman nggak naik, ekonomi jalan, dapat kerjaan, untung juga. Jadi nggak ada yang dirugikan dong, semuanya untung. Semuanya untung. Jadi prinsip syariah mesti kerja dijalankan upaya, jangan ngejak bunga loh. Iya. Kalau kira-kira begitu loh. LPS menjalankan sedikit-sedikit. Kalau menurut pandangan Pak Purbaya saat ini ketahanan sistem keuangan kita gimana? Udah jauh lebih kuat dibanding dulu kan pasti. Bagus sekali kalau sekarang sih. Pokoknya selama saya di LPS aman. Saya kata di KSS kan kita diskusi setiap 3 bulan sekali, setiap ada kelemahan kita monitor. Dan saya punya early warning system yang cukup canggih.
Apa itu? Leveraging system bisa macam-macam. Bisa ngelihat ekonomi ke depan, kita punya leading economy index. Oh, yang leading bukan economy index, banking sentiment index dan lain-lain. Ada juga consumer confidence. Jadi setiap nadi-nadi pergerakan daerah ekonomi daerah di perekonomian kita monitor. Jadi kita tahu betul kalau ada bank masalah atau ekonomi sedang dalam masalah. Dan kalau saya di sini sampai ketawa-ketawa berarti aman. Kalau nggak saya di kantor begini aja ngeluarin duit. Saya tertarik nih dengan leading economic index-nya LPS. Waktu itu dipaparkan di Sarasian Ekonomi bareng Presiden kan? Ya. Memang optimis banget ya kayaknya. Bukan optimis banget, itu gambarnya seperti itu. Itu seperti takdir, kita nggak bisa lawan. Jadi ekonomi itu, ekonomi kita ya, semua ekonomi lah di dunia, ada siklusnya. Ekspansi, terus melambat, jatuh, resesi, naik lagi tuh. Itu berulang-ulang. Saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa hilang. Gitu. Harusnya kalau ilmu kita cukup, kita bisa hilangkan. Waktu itu Amerika kan 2009 mulai ekspansi lagi ya, 2009. Harusnya dia Amerika 10 tahun jatuh, 2019 2020 jatuh. Tapi waktu itu kebijakannya bagus semua. Kita bingung. Saya sih sebagai pengamat siklus bisnis yang lihat dari waktu ke waktu, saya lihat ini harus jatuh. Apakah ilmu Amerika udah cukup sehingga dia bisa menghilangkan siklus bisnis? Saya tetap jaga-jaga, pasti 2020 ada yang kita jatuh. Tapi dari mana? Saya lihat sumbernya di mana. Wah, karena bagusnya. Ternyata Tuhan ikut campur. Dikirimlah COVID, jeder jatuh semua. Iya. Jadi kelihatannya emang didesain seperti itu. Kalau kita nggak melakukan kesalahan, sana ikut campur. Ini campur-campur ya. Setiap sekian tahun sekali jatuh. Untuk Indonesia 7 tahun rata-rata. Tapi Pak Jokowi bisa memperpanjang sampai 11 tahun, terpanjang sebetulnya sepanjang sejarah Indonesia bahwa kita bisa ekspansi 11 tahun berturut-turut ya. Nah, jatuh kan, jeder. Jadi rata-rata kita sekitar 10 tahun lah akhirnya. Jatuh kemarin 2023 kan kita mulai ekspansi lagi kan. Itu kalau siklus yang normal 7 tahun aja 2030. Kalau yang 10 aja 10-11 ya 2033. Itu bukan biasanya gini. Itu semacam takdir. In between ada gerakan naik turun ini. Selama kita nggak jadi terlalu bodoh dibanding dulu, dia akan ikut itu. Tapi kalau kita tiba-tiba jadi bodoh sekali, akan lebih pendek siklusnya. Nggak mungkin dong harusnya. Kan saya di sini harusnya enggak lah. Iya. Jadi bukannya optimis. Sepertinya akan seperti itu. Itu bukan saya yang nentuin, tapi seluruh pelaku bisnis, seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Cuman polanya tertangkap oleh data-data yang kita kumpulkan tadi. Oke, sekarang kan sebetulnya kalau kita bicara situasi global kan nggak kurang menguntungkan dalam tanda kutip. Apa pesan LPS untuk masyarakat dan pelaku usaha? Global memang tidak menentu, tapi jangan takut. Setiap tahun juga selalu tidak menentu ekonomi global. Karena saya bikin laporan setiap tahun pasti judulnya dulu waktu jadi ekonom, tumbuh di tengah ketidakpastian, tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Lama-lama setiap tahun ada ketidakpastian, lama-lama ini mah ketidakpastian ada terus sampai sekarang. Jadi nggak usah takut, ketidakpastian pasti ada di perekonomian global. Yang penting kalau kita bisa menjalankan kebijakan yang baik, ekonomi kita bisa bertahan. Jadi masyarakat nggak usah takut kita akan atau masa depannya suram. Kita bisa tumbuh dengan baik, apalagi programnya sepertinya mulai berjalan ya. Nanti kalau didorong lagi dari sisi moneter harusnya bisa tumbuh lebih cepat lagi. Jadi walaupun global tidak menentu, jangan takut, itu hal yang biasa. Domestic demand kita cukup kuat, ekonomi kita cukup besar untuk menyerap atau mengurangi dampak dari ketidakpastian perekonomian global. Terlalu serius ya? Iya. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Kalau definisi sukses menurut Pak Purbaya itu apa? Sukses itu apa? Nggak tahu, saya belum sukses tuh. Udah merasa sukses belum? Ya, belum. Sukses itu apa ya definisinya ya? Semua yang dibutuhkan bisa kita dapatkan. Terus kita bisa berbuat baik di sini, selama di dunia bahagia, nanti mati masuk surga. Itu sukses ya? Itu sukses. Iya.
Sobat investor dan sobat fundamental, seru sekali bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Pak Purbaya. Terima kasih sekali Pak waktunya, inspirasinya, ilmunya, pandangan-pandangannya sangat memperkaya kita semua gitu. Jangan lewatkan episode podcast fundamental berikutnya, tentu bersama dengan narasumber A1, narasumber yang akan memberikan ilmu inspirasi bagi kita semua. Podcast Fundamentals, ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Seru Pak. Cukup ya.